Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua sehat selalu dan diberikan keberkahan, serta kita diberikan umur dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ikhwan fillah kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan keberkahan dan ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidur merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengistirahatkan tubuh kita dari merasakan kelelahan. Maka dalam tidur beragam-ragam manusia. Ada yang tidur menggunakan alas di kasur, ada yang tidur di lantai tanpa menggunakan alas tidur. Namun perlu diketahui oleh ikhwan fillah, tidur di lantai bukanlah praktik yang asing bagi banyak budaya di seluruh dunia. Di balik kebiasaan ini ternyata terdapat petuah leluhur yang diyakini memberikan berbagai keistimewaan bagi mereka yang melakukan tidur di lantai secara rutin. Dari keseimbangan energi hingga kreativitas yang terinspirasi. Dan inilah ikhwan fillah 8 keistimewaan orang yang sering tidur di lantai yang patut dipertimbangkan. Namun sebelum saya lanjutkan, yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, orang yang selalu tidur di lantai diyakini akan membantu menjaga aliran energi dalam tubuh agar tetap seimbang. Dengan tidur langsung di atas permukaan bumi, seorang dapat merasakan koneksi yang lebih erat dan energi bumi yang mendasari. Bahkan orang tua zaman dahulu jarang tidur di kasur-kasur yang empuk, di kasur-kasur yang mahal, cukup tidur dengan menggunakan alas ada-ada. Dan yang kedua, terhubung dengan alam semesta. Lantai merupakan bagian langsung dari bumi, sehingga tidur di lantai memungkinkan seseorang untuk lebih terhubung dengan alam semesta. Ini memungkinkan pikiran dan tubuh untuk merasakan kehadiran alam secara langsung. Yang ketiga, tubuh dan pikiran terhubung. Dengan tidur di lantai, tubuh dan pikiran menjadi lebih terhubung dengan lingkungan sekitar, sehingga tubuh kita akan merasakan refleksi. Hal ini dapat membantu menciptakan rasa kesatuan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, batin yang kuat. Praktik tidur di lantai diyakini dapat membantu batin yang kuat. Melalui koneksi langsung dengan bumi, seseorang dapat menguatkan pikiran dan jiwanya mereka secara keseluruhan. Karena ikhwan fillah, tubuh manusia diciptakan dari tanah dan dari unsur yang lainnya. Nah, maka dengan itu ketika kita tidur di lantai, maka tubuh kita langsung bersentuhan dengan bumi. Yang kelima, akan memunculkan ide kreatif. Tidur di lantai telah dikaitkan dengan kemampuan untuk memunculkan ide kreatif. Dengan lebih terhubung dengan energi alam, pikiran seseorang menjadi lebih terbuka untuk inspirasi dan inovasi. Maka dengan itu, tidur di lantai itu sangatlah membantu untuk merilekskan pikiran kita, sehingga muncul ide-ide pada IQ kita yang kreatif. Yang keenam, mata batin lebih tajam. Konon, tidur di lantai dapat membantu meningkatkan ketajaman mata batin seseorang. Selain mengasah mata batin dengan selalu berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata tidur di lantai juga bisa
mengkontakkan mata batin kita. Dengan merasakan energi bumi secara langsung, seseorang dapat lebih peka terhadap perasaan dan intuisi mereka. Nah, ikhwan fillah, yang ketujuh, terhindar dari ilmu hitam. Dalam beberapa kepercayaan, tidur di lantai dipercayai dapat melindungi seseorang dari energi negatif atau ilmu hitam, tetapi harus didasari dengan ilmu-ilmu. Nah, namun ikhwan fillah, agar kita tidur terhindar dari ilmu-ilmu hitam, alangkah baiknya sebelum kita tidur gunakan dulu ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di dalam agama Islam. Di antaranya, sebelum tidur kita bacakan dulu surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, lalu tiupkan kepada telapak tangan, lalu kita balurkan ke seluruh tubuh kita dengan minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita tidur dijauhkan dari ilmu hitam yang akan menyerang kita. Nah, itu cara yang diajarkan oleh para alimil ulama dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa sebelum tidur kita harus berdoa terlebih dahulu. Koneksi langsung dengan bumi diyakini mampu menyaring energi yang tidak diinginkan. Maka dengan itu ikhwan fillah, keistimewaan tidur di lantai ternyata sangatlah banyak dan banyak kemanfaatan untuk kita. Yang kedelapan, memiliki postur tubuh yang baik. Tidur di lantai, terutama tanpa alas yang empuk, dapat membantu memperbaiki postur tubuh seseorang. Hal ini karena tubuh akan beradaptasi dengan permukaan yang keras, membantu menjaga tulang belakang dan otot tetap sejajar. Tidur di lantai bukanlah sekedar kebiasaan, tetapi juga sebuah tradisi yang mengandung kearifan dan keistimewaan tertentu. Dari keseimbangan energi hingga kreatif yang terinspirasi. Memahami dan menghargai ritual leluhur ini dapat membantu kita mencapai kesejahteraan holistik dalam hidup kita. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara 8 keistimewaan tidur di lantai menurut petuah leluhur kita. Namun ikhwan fillah, tidak wajib untuk mempercayainya, tapi hanya sekedar menambah wawasan, ya tidak apa-apa. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan zahir dan batin. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.